guys, aku baru pulang kerja. Hari ini pukul 8 pagi waktu Jepang. Aku mau membahas eh, satu video kali ini. Kemana aku ngeliat TikTok tentang berita seputar orang Jepang, tentang Jepang lah ya. Ada salah satu warga Indonesia tewas karena kecelakaan kejar-kejaran dengan polisi. Kalau dia pun meninggal tuh akibat tindak kriminal ya. Jadi nanti video beritanya nanti saya posting di akhir video saya. Jadi saya ngambil garis besar dari ini aja berita yang saya tonton ini. Di situ siapa ini, kita sebut aja lah tersangka dan korban yang tewas ini namanya Tupak Hamonongan, umur 22 tahun. Kalau dari namanya ini suku Batak sama kayak saya, karena cuma suku Batak namanya kayak gitu, Tupak Hamonongan. Dan saya nggak tahu dia marga apa. Tapi kalau dari nama itu nama orang Batak ya. Dan temannya orang Jepang umur 30 tahun. Kejadiannya terjadi pada 22 Maret di salah satu terowongan di kota Hiroshima. Jadi mereka awalnya berbelanja di konbini di kota Hiroshima. Terus ketika mereka hendak pulang, mereka menaiki sepeda motor berboncengan, karena di Jepang itu kan kalau motor metik nggak boleh berboncengan ya kan. Di Jepang ini beda kayak di Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan motor bisa berboncengan ya. Kalau di sini motor metik itu nggak boleh berboncengan sih, harus berkendara tunggal kan. Terus dia berboncengan dengan si temannya orang Jepang ini. Lalu polisi melihat mereka berboncengan, dan kesalahan lainnya mereka tidak menggunakan helm kan. Langsung polisi memasang sirine polisinya dan mengejar mereka berkendara. Terjadilah kejar-kejaran antara yang meninggal ini dengan polisi di malam itu ya. Itu mau tengah malam ya. Dikejar-kejaran sama polisi, dan saat mau mendekati terowongan, siapa ini yang meninggal ini menabrak dinding terowongan. Jadi mungkin belum sampai di dalam ya, kalau saya lihat gambarnya masih di depan terowongan itu. Mungkin dia nabrak sebelah kiri dinding terowongan, dan kalau dia cedera parah. Dan si teman Jepangnya termasuk cedera parah juga dan mengalami patah tulang. Tapi si yang tewas ini, si orang Indonesia ini, ketika dibawa ke rumah sakit, ternyata dia tidak dapat tertolong. Dia tewas saat hendak dibawa ke rumah sakit. Itu sih. Tapi dari video ini bisa saya simpulkan, kayaknya ini sepeda motor bukan sepeda motor dia, sepeda motor orang Jepang ya mungkin ya. Jadi dia pas melihat polisi mengejar, jadi dia kaget, dia takut kan. Karena sanksinya di Jepang ini bagi pekerja asing yang nggak ada SIM coba-coba berkendara, itu sanksinya berat banget ya, bisa sampai dideportasi. Apalagi kalau misalnya status dia masih magang ke Jepang ya. Nah, waktu saya magang juga nggak boleh berkendara sepeda motor kecuali sepeda ya, kecuali dia udah masuk program TG. Kalau program TG itu bisa berkendara sepeda motor, tapi harus mengurus SIM harus pakai SIM ya kan. Jadi itu mungkin dia takut, makanya dia kejar-kejaran. Kedua, dia nggak pakai helm kan, karena di Jepang ini peraturan berkendara itu sangat ketat ya. Kalau kita berkendara itu harus menggunakan helm. Makanya
makanya kalau kalian di Jepang itu lihat aja, pasti rata-rata orang itu menggunakan helm. Dan juga kesalahan ketiganya itu sepeda motor Jepang itu nggak boleh berboncengan, apalagi sepeda motor matic ya. Nah, saya nggak tahu lah apa saya yang salah atau memang saya nggak tahu. Saya lihat beberapa orang yang naik matic itu nggak pernah ada berboncengan di Jepang ini ya. Dari saya di Tokyo juga sampai Fukuoka dulu, dan terakhir sekarang di Nagoya ini, kalau namanya motor matic tuh jarang, nggak pernah saya lihat ada berboncengan ya. Kalau motor-motor 2 tak sih ada ya, ada berboncengan, itu kayaknya diperbolehkan sih kalau motor 2 tak. Jadi siapa dia yang meninggal ini tewas di tempat, itu kan udah merugikan kan ya. Kasihan orang tuanya yang di Indonesia kan, dia di Jepang ini untuk kerja, tiba-tiba karena ulahnya sendiri dia meninggal ini, enggak gimana coba, akibat kebodohan dia. Pasti dia itu ada sepeda, tapi kenapa nggak naik sepeda aja kan. Aku aja yang jarak supermarket dari sini aja dari apa tuh ke supermarket aja hampir 2 kilo, saya naik sepeda kan. Aku naik sepeda itu, dia udah tewas kayak gini kan, siapa yang apa kan. Kalau udah meninggal gini itu nggak masuk asuransi ya. Kalau kerja di Jepang itu kalau nggak masuk kalau nggak kecelakaan kerja nggak bisa masuk asuransi, otomatis yang menanggung biaya pemulangan jenazahnya itu pihak keluarga dia yang di Indonesia kan. Jadi beban sama keluarga dia yang di Indonesia kan. Jadi buat teman-teman yang ada di Indonesia yang mau ke Jepang, ataupun teman-teman yang ada di Jepang juga yang lagi status magang, janganlah coba-coba melakukan berkendara sepeda motor, karena kan kalian magang ini mau swasta mau negeri kan ada penjelasannya, nggak boleh bawa sepeda motor di Jepang kan berkendara, kecuali sepeda. Karena di Jepang ini peraturan berkendara itu sangat ketat ya kan. Janganlah buat ulah di sini, kita kan perantau. Pula kalau kenapa kita di sini kan kasihan keluarga kita yang Indonesia kan. Kejadian kayak gini yang tewas akibat ulahnya sendiri banyak loh. Selain kecelakaan naik sepeda motor, ada juga sebelumnya yang meninggal tahun-tahun sebelumnya ya, yang meninggal karena hanyut mandi di sungai di Jepang ya. Itu kalau mandi sungai udah dua orang kayak gitu kejadiannya. Apalagi kita berbuat bodoh. Cari aman aja lah di Jepang ini, cari selamat sendiri. Oke, jadi itu aja video saya singkat ini. Nanti di akhir video saya akan melampirkan beritanya. Oke, jangan lupa subscribe dan like. Bye bye. 警察によりますと、昨日午後10時40分ごろ、広島市中区江場南の江場トンネルで、パトカーの追跡から逃走していた2人乗りのオートバイがトンネル入り口の外壁にぶつかりました。この事故でバイクに乗っていたインドネシア国籍のトゥッパク・ハモナンガン・ナミパダンさんが搬送先の病院で死亡し、一緒に乗っていた30歳の日本人男性が骨折する重傷を負いました。警察はコンビニエンスストアの駐車場からヘルメットをかぶらずに市道へ出ていく2人乗りのバイクを発見。赤色灯をつけてサイレンを鳴らし、逃走するバイクをおよそ140メートル追跡していたところ、バイクが単独事故を起こしたということです。警察は追跡行為は現時点で適切であったと考えていますとコメントしています。